I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andika Hardiansyah, NPM 234111107. Saya dari kelas manajemen 23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai elastisitas dan aplikasi. Elastisitas dalam ekonomi mikro mengacu pada respon perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan suatu barang atau jasa terhadap perubahan dalam harga atau pendapatan. Terdapat beberapa jenis elastisitas, termasuk elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, dan elastisitas pendapatan. Kalau aplikasi dalam ekonomi mikro mencakup berbagai konsep dan prinsip ekonomi yang diterapkan pada tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dan yang pertama yang akan dibahas adalah elastisitas. Ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Jika elastisitasnya lebih dari 1, elastis, perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta lebih besar secara proporsional. Jika elastisitasnya kurang dari 1, inelastis, perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta yang lebih kecil secara proporsional. Yang kedua adalah elastisitas harga penawaran, elasticity of supply. Elastisitas harga penawaran mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Penawaran elastisitas lebih dari 1, menunjukkan bahwa produsen cenderung merespon perubahan harga dengan menyesuaikan produksi mereka secara signifikan. Penawaran inelastis, elastisitas kurang dari 1, menunjukkan bahwa produsen tidak merespon perubahan harga dengan peningkatan produksi yang besar. Yang ketiga adalah elastisitas pendapatan, income elasticity. Elastisitas pendapatan mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen. Barang normal memiliki elastisitas pendapatan positif, artinya jumlah yang diminta meningkat seiring kenaikan pendapatan. Barang inferior memiliki elastisitas pendapatan negatif, artinya jumlah yang diminta menurun seiring kenaikan pendapatan. Pemahaman tentang elastisitas membantu ekonomi untuk memprediksi dan memahami perubahan dalam perilaku konsumen dan produsen, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pasar akan merespon perubahan harga atau pendapatan. Dan pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi. Dan ini adalah beberapa pembahasannya. Yang pertama, teori konsumen. Alokasi pendapatan. Konsep ini membantu individu atau rumah tangga untuk memutuskan cara terbaik menggunakan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan. Efek substitusi dan efek pendapatan. Mempelajari bagaimana perubahan harga barang mengubah pola konsumsi dan bagaimana perubahan pendapatan memengaruhi jumlah yang diminta. Yang kedua adalah teori produksi. Pemilihan input. Perusahaan memutuskan kombinasi input, tenaga kerja, modal, bahan baku yang paling efisien untuk memaksimalkan output. Pertimbangan biaya, menganalisis biaya produksi dan memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang paling efisien. Yang ketiga adalah struktur pasar. Persaingan sempurna, memahami perilaku perusahaan dan konsumen di pasar di mana ada banyak penjual dan pembeli dan barang yang dijual homogen. Monopoli dan persaingan monopoli.
mengkaji dampak perilaku monopoli atau persaingan monopolistik terhadap alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Yang keempat, eksternalisasi. Eksternalisasi positif dan negatif. Mempelajari dampak eksternal yang dapat timbul dari kegiatan ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan bagaimana mereka memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah peran pemerintah. Pajak subsidi. Menganalisis dampak pajak dan subsidi terhadap perilaku konsumen dan produsen. Regulasi ekonomi, memahami bagaimana regulasi pemerintah dapat memengaruhi struktur dan perilaku pasar. Yang terakhir adalah teori game, strategi bisnis, mempelajari keputusan strategis perusahaan dalam konteks persaingan dan koordinasi dengan persaing. Penerapan konsep-konsep ini membantu menggambarkan bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan ekonomi sehari-hari, dan bagaimana interaksi mereka membentuk dinamika pasar. Cukup sekian materi yang bisa saya bawakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.